Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, saya Yeni Hendriani. Saya Widya Iswara dari Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman satu proyek profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan oleh anak-anak SMA Negeri 1 Parongpong. Proyek ini mengambil tema Gaya Hidup Berkelanjutan dengan judul Proyek Asik Ekoprint. Tema ini sangat relevan dengan keperluan menjaga keberlanjutan bumi. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana siswa-siswa SMA Negeri Parongpong mengubah paradigma sampah sebagai satu hal yang harus dibuang menjadi hal yang berguna. Iqbal, duduk. Ya, makasih Bu. Situasi setelah pandemi, banyak terjadi perubahan perilaku pada siswa. Di antaranya banyak anak yang sering bermain game di kelas, tidak menghargai teman-temannya, cenderung egois, dan sering membuang sampah sembarangan. Hal ini membuat para pendidik SMA Negeri 1 Parongpong merasa sedih dan prihatin. Lokasi SMA Negeri 1 Parongpong terletak di Kabupaten Bandung Barat, dikelilingi oleh daerah perkebunan, dan juga dikelilingi pegunungan, dengan banyaknya pepohonan di sekitar lingkungan sekolah. Hal ini menyebabkan banyak sekali daun-daun berguguran, sehingga hampir setiap pagi banyak sampah daun berserakan yang berasal dari pepohonan sekitar. Tantangan SMA Negeri 1 Parongpong saat ini adalah bagaimana mengembalikan learning loss dan karakter loss siswa, sehingga memiliki karakter berakhlak mulia, bernalar kritis, dan kreatif yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai sekolah penggerak Angkatan 1, SMA Negeri 1 Parongpong melaksanakan aksi berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan langkah-langkah sebagai berikut. Menganalisis karakteristik sekolah, membentuk tim proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kepala sekolah dan tim proyek mendiskusikan pemilihan tema dan alokasi waktu pelaksanaan. Kita sepakati bersama temanya gaya hidup berkelanjutan. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju. Melaksanakan workshop pembuatan modul proyek oleh tim proyek berdasarkan tema
yang sudah dipilih berdasarkan karakteristik sekolah. Waktu pelaksanaan proyek diambil blok selama 2 minggu. Dimensi yang dikuatkan adalah beriman dan berakhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, dan bernalar kritis. Mensosialisasikan modul proyek kepada seluruh fasilitator, siswa, dan orang tua siswa. Fasilitator membentuk kelompok siswa, satu kelas menjadi 6 kelompok. Melaksanakan bimbingan proyek dengan langkah pertama, meminta siswa untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di sekitar mereka, kemudian mendiskusikan alternatif solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Anak-anak, apakah kalian sudah mengidentifikasikan masalahnya? Sudah, Bu. Ya, silakan Iqbal. Kelompok kami sudah memiliki ide, Bu. Kami akan membuat ekoprint untuk proyek P5 ini. Ide yang bagus ya anak-anak. Kalian tinggal mempersiapkan alat dan bahan-bahannya. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ayo anak-anak, kita mulai mengerjakan proyeknya ya. Hai guys. Hai. Jadi di sini kita lagi bikin apa, teman-teman? Ekoprint. Tahap pertama adalah dialasi pakai mika. Kemudian tahap kedua adalah penyimpanan kain di atas mika. Kemudian dimasukkan daun ke dalam kain. Setelah daun disimpan, tutup kembali menggunakan mika. Tahap selanjutnya adalah pemukulan supaya warna dari daun itu timbul. Kemudian garam dilarutkan. Tahap selanjutnya kain dimasukkan ke dalam air garam. Direndam selama 10 menit. Tahap selanjutnya adalah penjemuran kain. Setelah itu kain siap dipakai. Setelah proyek selesai, maka kelompok siswa harus mempresentasikan hasilnya di depan para penguji yang terdiri dari guru dan orang tua siswa. Langkah terakhir adalah bentuk apresiasi sekolah terhadap semua siswa dengan mengadakan gelar karya yang mengundang semua stakeholder terkait diantaranya dinas pendidikan, orang tua siswa, masyarakat sekitar maupun sekolah lain. Refleksi dilaksanakan dengan meminta semua pengunjung gelar karya untuk menuliskan kesan, pesan, kritik, maupun saran untuk kemudian dibahas sebagai rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan proyek selanjutnya. Dengan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ternyata membawa dampak positif untuk siswa. Di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, dan bernalar kritis. Alhamdulillah, dengan proyek ini, anak-anak terlihat lebih semangat, mandiri, tidak egois, dan lebih peduli dengan lingkungan sekitarnya. Dengan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, anak-anak dapat mengeluarkan ide yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dengan adanya tugas mengerjakan proyek, alhamdulillah anak saya kebiasaan bermain HP dan kadang juga bermain game dapat teralihkan. Setelah melaksanakan proyek ini, saya merasa lebih percaya diri, peduli terhadap lingkungan, dan dapat berkolaborasi dengan teman-teman.
Menurut saya, kerja kelompok ini menyenangkan, asik juga, karena kita dapat berkarya bersama-sama. Ekoprint! Bapak dan Ibu dan sahabat semua, kita sudah melihat bagaimana pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Dengan pelaksanaan proyek ini diharapkan mereka didedahkan pada satu pengalaman bagaimana mengubah sampah menjadi bahan yang berguna. Dengan proyek ini akan terbentuk kompetensi berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam hal ini, akhlak terhadap alam. Mereka juga dilatih untuk bergotong royong, mereka dilatih untuk mandiri, berpikir kritis, dan kreatif. Diharapkan untuk selanjutnya, siswa akan memiliki gaya hidup berkelanjutan, di mana mereka memiliki pola pikir, pola tindak, ramah lingkungan, peduli terhadap lingkungan, mau berkontribusi untuk menyelamatkan lingkungan. Kita harus camkan bahwa lingkungan tanpa keberadaan manusia bisa tetap terjaga keberadaannya. Akan tetapi, jika manusia tanpa lingkungan, keberadaannya tidak akan ada. Hanya jika pohon terakhir telah tumbang ditebang. Hanya jika tetes air terakhir telah teracuni. Dan hanya jika ikan terakhir telah ditangkap. Barulah kita sadar bahwa uang di tangan tidak bisa dimakan. Demikian Bapak dan Ibu, proyek Pelajar Pancasila dengan gaya hidup berkelanjutan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.